Demi mewujudkan penggunaan frekuensi yang tertib, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado menggelar pencanangan dan sosialisasi Sulawesi Utara Tertib Frekuensi Radio 2023. Untuk mewujudkan penggunaan frekuensi yang aman dan tertib di Provinsi Sulawesi Utara, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado menggelar acara pencanangan dan sosialisasi Sulawesi Utara Tertib Penggunaan Frekuensi Radio 2023 bertempat di Grand Kawanua Convention Center pada Selasa 16 Mei 2023. Kepala Balai Monitor SFR Kelas 2 Manado Herianto mengatakan, saat ini penggunaan frekuensi radio di wilayah Sulawesi Utara masih ada yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pihaknya pun memberikan pemahaman kepada masyarakat Sulawesi Utara untuk mengerti akan penggunaan frekuensi radio yang tertib dan legal. Bahwa Sulut itu tertib frekuensi, jadi hasil pengamatan memang masih perlu ada langkah-langkah progresif dari Balmon sendiri untuk melakukan pendekatan ke masyarakat yang mungkin dalam tanda kutip belum mengetahui atau kurang pemahaman terkait dengan pemanfaatan spektrum frekuensi radio sendiri. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Utara, Stephen Liu, mengaku pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan dan juga pencanangan Sulut tertib frekuensi agar jaringan frekuensi radio di Sulawesi Utara selalu aman. Dari Balmon akan menertibkan siapa yang memakai frekuensi yang secara ilegal akan ditindak secara tegas, dan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ini sudah on the track dan kita berharap masyarakat ini sudah cukup ideal, cuman memang kita perlu ya ada beberapa seperti rumah sakit dan lain sebagainya lainnya publik yang mewujudkan frekuensi radio ini. Kita akan berkoordinasi dengan agar supaya yang kita berharap 100% ke depan ini bisa dicapai, dan seluruh stakeholder dan juga instansi pemerintah yang memiliki frekuensi ini betul-betul bisa bersama-sama. Ya. Diketahui saat ini pengurusan ISR atau izin stasiun radio dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui website oss.go.id, dan pengurusannya hanya memakan waktu 1 hari atau one day service. Tim Liputan Kawanua TV. Pemirsa, Menteri Kominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi penyediaan BTS 4G. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.